Siapa sih yang gak marah kalau keluarganya dihina? Nah, Ruben Onsu juga sama ya kan? Dan ternyata Ruben ini akan benar-benar mengambil tindakan hukum ya, atau menempuh jalur hukum untuk siapapun yang menghina keluarganya. Dan ternyata ini saat ini sudah terjadi. Mau tahu kayak gimana? Yuk lihat. Ya kalau keburukan orang lain, kejelekan dan yang lainnya itu gampang banget. Tapi sesuatu yang baik dari kita jarang ada orang yang mau nanya gitu. Jadi kalau dia bilang ini gini-gini ya itu biasanya gitu. Ya paling mereka kan larinya ibaratnya di komen-komen beraninya. Tapi sebenarnya mereka yang komen itu mereka yang sebenarnya buat saya ya kalau orang bilang peduli ya. Peduli itu kan ada kapasitasnya ya. Tapi kalau lu sudah menghina anak kecil, menghina, kalau gue mah hinaannya udah agama gue, suku gue, semuanya kalau gue mah udah kenyang lah, kenyang. Tapi kalau ini kan sebuah ancaman pembunuhan yang terjadi, jadi ya udah, ntar kita lihat aja. Seberani apa dia nyalinya? Gue mau ngelihat, makanya seberani apa sih? Dia kan, dia udah berani nyebutin nama kan? Dia berani nyebutin nama ya udah, berarti lu sudah berani mempertanggungjawabkan gitu aja. Kan dalam proses nanti kan ada proses polisi, ada proses penyidikan, proses ini kan semua ada prosesnya gitu. Jadi dan saksinya juga bukan saya doang, tapi disaksikan oleh banyak netizen yang melihat dan memfollow akun itu kan. Jadi ya semuanya jadi saksi dan yang mengupload pun juga tetap kena juga. Ya biasanya kan pasti ada urutannya. Kenapa dia mengupload, dari mana urutannya kan pasti direntetan gitu. Makanya ada penyidikan dan yang lainnya gitu. Ya ada gelar perkara ada itu. Tapi lebih banyak anak kecil, bener gak sih mungkin kok yang akan di orang tuanya nemenin nggak kok? Iya ada orang tuanya, ampun orang tuanya. Cuma kan ya anak umur 11 tahun, tapi saya lagi konsultasi juga katanya memang ada sanksi sebenarnya untuk anak-anak di bawah usia juga ada. Gitu. Gak tahu masih cari pencerahan sih seperti apa gitu. Akan lebih karena mengerikan usia belasan tahun dia bisa melakukan kayak gini, tapi kalau usia yang lebih banyak, lo ngebayang nggak apa yang mereka akan lakukan? Gitu, pembunuhan karakter akan mungkin. Tapi gue melihat ya ini ketika ada sosial media dan teknologi canggih yang masuk ke negara kita, mereka tidak siap menggunakannya dengan baik. Lebih baik lu gunain buat lu berdagang, berjualan, mungkin komunikasi dengan teman SMP, SMA yang nggak pernah ketemu, lu akhirnya jadi komunikasi lagi kan sebenarnya kayak gitu. Menambah follower, dengan follower lu banyak jadi produk endorse yang masuk, ini yang masuk kan sebenarnya kan simple gitu. Makanya gue sangat protek tentang keluarga gue hal itu. Jadi sudah berani menyebutkan nama, sudah berani ini, ya udah gitu aja. Ya saya sebagai orang tengah, sebagai mediatornya mendampingi Ruben, ada pihak keluarga dari anak yang membuat video yang selama ini sering kita lihat tentang ujaran kebencian kepada veteran, didampingi oleh kedua orang tuanya dan keluarga yang lainnya. Ya, jadi sudah disampaikan maaf, ya permohonan maaf dari orang tuanya, juga dari anaknya kepada Ruben, dan Ruben pada prinsipnya sudah menyatakan memaafkan, ya. Hanya saja apa yang sudah dilakukan oleh anak itu kan tidak bisa hilang begitu saja, ya. Secara psikologis itu pasti akan membekas. Jejak digitalnya juga mungkin tidak akan bisa hilang seumur hidup, ya. Karena mungkin walaupun kita sudah tidak simpan, tapi mungkin orang-orang lain menyimpan atau mungkin ada beberapa pihak yang menyimpannya. Nah, jadi oleh karena itu kita mengatakan bahwa kita harus memberikan suatu efek jera baik kepada yang melakukan perbuatan itu maupun agar juga bisa dilihat oleh masyarakat Indonesia agar jangan sampai menyalahgunakan kemudian teknologi dengan cara-cara yang seperti dilakukan oleh anak tersebut. Nah, jadi keluarga juga memahami hal itu karena anaknya masih di bawah umur, minta maaf dan siap untuk bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. Jadi itu yang membuat akhirnya kemarin kita mengambil keputusan untuk menunda membuat laporan ke pihak kepolisian pada hari ini karena harus kembali memikirkan dan memilah-milah dari sekian banyak akun itu mana saja yang kemudian layak untuk dilaporkan, ya.
Dan Ruben juga menyampaikan pada pertemuan itu, yang menjadi poinnya itu adalah ketika ada kata-kata anak pungut yang diucapkan oleh anak itu. Karena itu menciderai banyak perasaan orang tua, menciderai perasaan anak-anak yang mungkin hidupnya tidak begitu beruntung. Ya, ada juga komplain dari panti asuhan. Bahkan Ruben menyatakan bahwa Dorce juga telepon dia, Yusi juga telepon dia, karena kata-kata itu sangat sensitif sekali. Nah, jadi itulah yang mendasari akhirnya Ruben mengambil keputusan untuk kemarin itu menyatakan akan membuat laporan ke polisi. Ya, sementara menunda untuk membuat laporan ke kepolisian untuk meninjau ulang, memikir ulang akun-akun mana saja yang akan kami laporkan. Berbeda-beda, karena kan ada ancaman pembunuhan, ada akun yang merubah wajahnya Better menjadi wajah hewan, ada video kan begitu ya. Jadi ini yang udah kita verifikasi, yang Ruben sudah pilah-pilah itu, ini berbeda-beda semuanya. Ya, akunnya, ya pemiliknya berbeda-beda, terus kejahatan atau perbuatan yang dibuat juga berbeda-beda. Ada yang mengambil video, ada video ya yang kemarin yang ujaran kebencian itu, ada merubah wajah jadi wajah hewan, ada ancaman pembunuhan, jadi kan beda-beda. Jadi itulah makanya kalau menurut Ruben kemarin itu ke saya ada lebih kurang 20 akun yang sudah dipersiapkan untuk akan dilaporkan. Maaf itu kan tidak menghapus sifat pidananya, ya. Damai juga tidak menghapus sifat pidananya, karena itu hanya dikenal dalam hukum privat, ya hukum perdata. Nah, namun karena ada permintaan yang maaf dan khusus dari kedua orang tuanya, ya, dan juga anak ini yang kita perlu akan pertimbangkan. Karena kalau memang proses untuk anak di bawah umur, kita sudah sampaikan juga kan prosesnya juga akan berbeda. Karena ada hukum acara yang tersendiri untuk pelaku kejahatan yang masih di bawah umur. Kita katakan bisa akan kita dampingi bersama-sama. Tapi kan ini dari pihak keluarganya mereka kan masih minta kesempatan dulu untuk berbicara secara internal. Tapi setelah prinsipnya, setelah mereka minta maaf, ketika maafnya sudah diterima, mereka juga sadar bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh anaknya itu pasti ada konsekuensi, termasuk konsekuensi hukum. Di antaranya ibunya juga sudah mengatakan tiba-tiba dia diteror oleh banyak orang di Facebook, di WA-nya karena perbuatan anaknya. Jadi itu kan juga merupakan konsekuensi. Ada sanksi sosialnya, ada sanksi hukumnya. Jadi ketika kita sudah menerima permintaan maafnya, mereka siap untuk bertanggung jawab, tapi mereka minta untuk diberikan kesempatan berbicara dulu secara internal karena masih di bawah umur anaknya itu, ya kita mengatakan nggak ada masalah karena toh secara prinsip kan dari segi kemanusiaannya, humanisnya kan kita sudah ada silaturahmi. Jadi itu yang membuat akhirnya kita harus tunda juga dulu laporannya, termasuk laporan kepada akun-akun lain yang sudah kita persiapkan. Wah, luar biasa sekali. Di tengah kemarahannya yang pastinya nggak setengah-setengah ya, Ruben masih bisa loh memaafkan orang yang membuli keluarganya. Nah, kalau sudah seperti ini juga jadi pelajaran untuk kita semua ya. Dan mudah-mudahan juga jadi pelajaran untuk yang lainnya. Jangan suka bully-bully orang dan untuk menggunakan sosial media dengan bijak. Akhirnya kita sampai di ujung acara loh. Jangan lupa nonton terus ya. Yang namanya Celebrity ini akan selalu ada di El Sinta TV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30. Akhirnya saya, Dera Sagita harus undur pamit. Sampai jumpa lagi. Bye.